Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Hari ini saya ingin mengajak kita merenungkan bagaimana menjadi saksi Kristus. Apa yang dimaksudkan kalau Tuhan Yesus meminta kita memberi kesaksian tentang kebaikan Tuhan? Ada dua jenis saksi kalau kita belajar dari kitab suci, dari Injil. Ada saksi yang dipanggil oleh Tuhan Yesus untuk mengikuti Dia dan kemudian belajar, melihat, dan kemudian diutus untuk memberi kesaksian. Tetapi ada saksi yang mau ikut Yesus tapi malah nggak boleh. Disuruh pulang dan memberi kesaksian di rumah. Namun, bagaimanapun bentuknya, apapun bentuknya, kita semua diminta menjadi saksi Kristus. Karena menjadi murid Yesus itu identik dengan memberi kesaksian tentang kebaikannya. Maka kita perlu belajar merenungkan. Kita ada dalam kelompok saksi yang mana? Dan bagaimana kita harus memberi kesaksian? Lalu bagaimana kita bisa membina diri supaya sungguh-sungguh terus-menerus menjadi saksi Kristus yang baik? Maka sekarang saya ingin mengajak kita semua merenungkan tentang saksi yang pertama. Saksi yang pertama itu yang diundang oleh Tuhan. Seperti misalnya Simon dan Andreas. Tuhan mengatakan kepada mereka, ikutlah aku, maka engkau akan kujadikan penjala manusia. Tuhan yang memilih, Tuhan yang memanggil, dan dipanggil untuk mengikuti Dia. Nah, saksi ini biasanya memang aktif mengikuti Yesus dan kemudian diutus oleh Tuhan Yesus. Sesudah Yesus diangkat ke surga, Yesus tidak bersama mereka lagi, merekalah yang kemudian menggantikan posisi Yesus itu. Mengajar, menyembuhkan, memimpin, mereka yang kemudian sungguh-sungguh mewakili Tuhan untuk menggembalakan umatnya. Nah, saksi ini dipilih secara khusus. Kita ada di mana? Kita coba lihat. Saksi yang kedua, dan menurut saya ini yang lebih banyak, adalah mereka yang ingin ikut Yesus, sesudah berjumpa dengan Yesus dan berubah hidupnya, ingin ikut Yesus, tetapi Yesus tidak mau. Tidak mau diikuti. Karena Yesus punya tugas yang lain, yang lebih penting. Maka murid saksi yang seperti ini disuruh kembali ke rumahnya untuk menceritakan pengalaman mereka berjumpa dengan Yesus dan bagaimana Tuhan Yesus sangat mengasihi mereka. Pulanglah ke keluargamu dan ceritakanlah apa yang sudah Tuhan lakukan bagimu. Betapa engkau sangat dicintai olehnya. Nah, itu tugasnya. Dan menurut saya kebanyakan kita adalah kelompok saksi yang kedua ini. Kelompok saksi yang kedua ini awalnya adalah orang yang kerasukan roh banyak, yang disebut dengan legion. Dia merusak diri sendiri dan menakutkan orang lain. Lalu bertemu dengan Tuhan Yesus mengusir roh yang merasukinya. Roh yang banyak itu diusir. Kemudian dia sehat, sembuh, dan menyatakan keinginan hatinya untuk mengikuti Tuhan Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mau. Pulanglah ke rumahmu. Ceritakanlah apa yang sudah Tuhan lakukan kepadamu. Betapa engkau sangat dicintai oleh Tuhan. Nah, itu tugasnya. Lalu saksi ini pulang ke rumahnya. Dan keluarganya heran sekali. Ini orang yang kerasukan setan begitu banyak dan menakutkan, semua orang takut. Sekarang kembali dengan sehat, segar, bahagia. Lalu mereka bertanya-tanya, ada apa? Dan kemudian saksi ini menjelaskan bahwa dia berjumpa dengan Tuhan Yesus dan hidupnya diubah.
Tuhan melakukan sesuatu yang luar biasa, yaitu mengusir kuasa jahat di dalam dirinya dan sangat mencintainya. Maka kemudian dengan semangat memberitakan kepada keluarganya dan tetangga-tetangganya. Lalu banyak orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Disinilah kebanyakan kita diutus menjadi saksi. Namun kita perlu memperhatikan beberapa unsur dalam saksi yang kedua ini. Yang pertama, saksi yang kedua ini harus mempunyai pengalaman perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Karena persis yang dijadikan kesaksian adalah pengalamannya berjumpa dengan Tuhan Yesus yang mengubah hidupnya. Nah, kita semua pasti punya pengalaman itu. Hidup kita berubah karena berjumpa dengan Tuhan. Kalau tidak berjumpa dengan Tuhan, hidup kita sama saja. Nah, persis yang menjadi fokus adalah momen saat perjumpaan dengan Tuhan yang mengubah hidup kita. Bahwa kita begitu dikasihi oleh Tuhan, itulah yang kita ceritakan sebagai kesaksian. Dan kita ceritakan itu ke lingkungan keluarga kita, ke tetangga-tetangga kita, ke komunitas-komunitas kita. Kita harus kembali ke tempat kita berasal dan menceritakan bagaimana perjumpaan kita dengan Tuhan itu mengubah hidup kita. Nah, di sini unsur yang berikutnya. Yang pertama adalah perjumpaan dengan Tuhan. Unsur yang kedua adalah ada perubahan dalam hidup saya. Kalau tidak, kita tidak bisa memberi kesaksian. Maka fokus pada perubahan. Dan itu harus kelihatan. Seperti saksi yang tadinya kerasukan legion, pulang sudah sehat. Dari tadinya menakutkan, sekarang menyenangkan. Nah, ada perubahan itu. Dan itu yang menjadikan kesaksian itu powerful. Maka selain unsur pertama perjumpaan dengan Tuhan Yesus sendiri, yang kemudian mengubah kita, yang kedua unsurnya adalah fokus pada perubahan. Tentu perubahan dari yang kurang baik menjadi baik, yang negatif menjadi positif. Itulah yang kemudian dijadikan titik tolak. Karena kemudian itu yang menarik orang. Kenapa dia sekarang berubah ya? Nah, baru kemudian kita menceritakan, karena perjumpaan dengan Tuhanlah maka saya berubah. Fokusnya pada perjumpaan dengan Tuhan dan perubahan. Bukan pada usaha kita sendiri. Kalau pada usaha kita sendiri, kesaksian kita itu membosankan, orang tidak mau dengar. Namun tetap ada tantangan. Menjadi saksi di rumah itu sangat sulit. Kenapa? Tuhan sendiri mengalami. Tidak ada nabi yang dihormati dan diterima di kampung halamannya dan di rumahnya sendiri. Nah, justru ini tantangannya. Bagaimana kita tetap bisa menjaga hidup kita yang terus-menerus bertumbuh menjadi makin baik. Maka fokus pada pertumbuhan pribadi kita. Fokus pada peningkatan kualitas pribadi. Menjadi lebih sabar, menjadi lebih mengerti, menjadi lebih non-reaktif, menjadi lebih penuh kasih. Nah, di sini langkah berikutnya. Injil tidak menceritakan bagaimana kita harus menjadi lebih sabar. Bagaimana kita bisa menjadi lebih pengertian. Nah, disinilah pentingnya kita terus-menerus melatih diri. Menjaga pertumbuhan pribadi menjadi semakin baik. Bagaimana caranya? Pertama, kembali ke pengalaman perjumpaan dengan Yesus, betapa kita sangat dicintai oleh Tuhan. Dan itu dijadikan energi, kekuatan untuk terus bertumbuh. Bahkan ketika kita memberi kesaksian dengan menceritakan kebaikan Tuhan, dan orang-orang di keluarga kita tidak menerimanya, sinis. Karena memang nabi sulit dihargai dan diterima di rumah sendiri. Nah, disitulah kekuatan pengalaman dikasih oleh Tuhan bisa menjadi motivasi, bisa menjadi energi yang terus-menerus membuat kita tidak menyerah untuk terus bertumbuh, meningkatkan kualitas pribadi kita. Energi pengalaman dikasih oleh Tuhan
Kemudian yang berikutnya adalah karena sudah dikasih oleh Tuhan, menerima diri apa adanya. Positif ya diterima, negatif ya diterima dengan tenang. Kita yang mempunyai energi positif, kita mempunyai segi-segi positif, tapi juga mempunyai segi-segi yang kurang baik. Terima hal itu. Dan kita terus-menerus bekerja untuk meningkatkan kualitas pribadi kita dengan tenang. Karena pengalaman dikasih oleh Tuhan. Justru bahkan proses pertumbuhan pribadi menjadi lebih baik itu pun sudah bisa menjadi kesaksian bagi orang-orang kita di rumah. Dan tetangga-tetangga kita. Dan di antara komunitas kita. Ketika kita terus-menerus bertumbuh dengan tenang, menjadi makin baik, makin penuh kasih, menjadi makin sabar, itulah kesaksian akan kebaikan Tuhan atas hidup kita. Maka penting sekali kita bertumbuh sebagai pribadi. Dan pertumbuhan pribadi membutuhkan yang namanya saat hening, membutuhkan refleksi, membutuhkan saat-saat mengenali emosi-emosi kita. Ketika kita bisa mengenali emosi-emosi kita, kemudian kita bisa mengendalikannya. Pada saat yang sama, kita bisa mengenali emosi-emosi pada diri saudara kita, keluarga kita, teman komunitas kita. Dan itu yang disebut dengan empati. Nah, ketika kita bertumbuh dalam empati, dalam kesadaran diri, kita kemudian menjadikannya sebagai kesaksian. Dan keluarga kita bagaimanapun akan merasakannya. Sehingga pada akhirnya, jika satu keluarga di rumah diselamatkan, seluruh keluarga akan mengalami keselamatan. Tetapi memang harus tetap tekun dan rendah hati. Usahakan punya momen hening untuk refleksi, untuk mengidentifikasi perasaan-perasaan kita, dan melihat apa yang membuat saya merasakan hal-hal itu, kemudian bisa mengendalikannya. Orang yang mempunyai self-control, kemudian bisa juga memahami perasaan orang lain, dan itu membuat orang lain merasakan energi yang positif. Disitulah kesaksian kemudian menjadi real. Meskipun awalnya sulit di rumah, tetapi pada saatnya mereka mengalami perubahan. Dan satu orang diselamatkan, seluruh keluarga, seluruh komunitas mengalami keselamatan juga. Namun ingat, tetap handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.